Sekolah bisa saja merasa terbebani dengan tugas khusus selama bulan puasa. Namun dengan agenda Ramadan ini, paksaan beribadah akan berbuah manis di masa depan. Yang hari Senin, Selasa, Rabu juga nggak ada. Kamu isinya salah-salah nggak? Memupuk kebiasaan ibadah lebih selama bulan Ramadan dimulai dari usia sangat muda. Sewajarnya lah kalau guru-guru agama menugaskan muridnya untuk mengisi buku agenda Ramadan. Ini adalah buku khusus untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bulan puasa ini. Abel, apa sih guna dari buku agenda Ramadan ini? Untuk mengisi kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Contohnya sebuah sekolah dasar Islam di Jakarta. Semua siswa wajib memiliki buku agenda Ramadan dan mengisinya secara benar dan jujur. Bulan suci kaum muslim ini juga diisi dengan kultum atau kuliah 7 menit di hadapan semua teman-teman. Dan tadarus atau membaca Al-Quran di kelas. Setiap harinya setiap murid harus melaporkan kegiatan Ramadannya. Penilaian doa harian dan surat pendek langsung diuji di hadapan guru. Pernah nggak malsuin waktu isi buku itu dari dulu? Belum pernah. Dengan orang tuanya, pernah nggak? Pernah sih sekali. Soalnya waktu itu mamaku lagi pergi. Jadi kan mesti diparaf. Jadi ya terpaksa aku yang tanda tangan. Pernah waktu kelas 4 karena itu sudah di sekolah dan harus ditandatangani, harus dikumpulin. Jadi saya harus memasukin itunya tanda tangannya. Kegiatan keagamaan di sini berlangsung setiap hari selama bulan puasa dan menjadi penilaian guru untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mengecek kejujuran, memang kita minta bantuan kepada orang tua dan kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada orang tua. Murid sekolah bisa saja merasa terbebani dengan tugas khusus selama bulan puasa. Namun dengan agenda Ramadan ini, paksaan beribadah akan berbuah manis di masa depan. Yang hari Senin, Selasa, Rabu juga nggak ada. Kamu isinya salah-salah ya? Iya Bu, nggak boleh gitu ya, ini harus kamu dengan jujur. Yang terpenting bukanlah tanda tangan atau penilaian dari guru. Yang utama adalah kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Rizky Melian, Halis Pengarang, Jakarta. Iya Bu, nggak akan saya ulangin lagi. Masih soal sekolah. Zaman dulu ada yang namanya loncat kelas. Dari kelas 4 langsung ke kelas 6 misalnya. Sekarang ada lagi yang namanya kelas akselerasi atau kelas percepatan. Murid jadi lebih cepat menyelesaikan sekolah. Ini kesenjangan atau memacu prestasi ya? Umur March Tian Budi Harjo baru 9 tahun, tapi dia sudah kuliah jurusan matematika di Hong Kong. Ia lulus ujian SMA-nya di Inggris. Tian bukan hanya masuk kelas akselerasi, tapi dia sudah loncat kelas. Kuliah rata-rata dimulai pada umur 19 tahun. Kelas akselerasi adalah program percepatan belajar untuk siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Mereka menyelesaikan masa belajarnya lebih cepat dari siswa kelas biasa. Beberapa SMP di Jakarta memasukkan program akselerasi sebagai program unggulan. Arif, kenapa kamu masuk program akselerasi? Kalau akselerasi itu menurut saya pertama-tama karena menurut saya asik ya. Itu juga sebagai faktor penunjang saya untuk mencapai kesuksesan. Jadi ya istilahnya kalau saya lebih muda gitu, jadi saya lebih mudah masuk kuliah, saya lebih mudah kerja, saya lebih cepat bisa hidup mandiri dan juga udah nggak nyusahin orang tua lagi Kak. Murid di kelas akselerasi hanya 20 orang. Tidak heran guru jadi lebih perhatian dalam mengajar dan menjawab pertanyaan murid. Berdasarkan apa sih seorang siswa bisa masuk ke akselerasi? Kita waktu masuk itu di tes psikotes, IQ-nya kita harus di atas 130, harus kreatif, tanggung jawabnya juga harus tinggi, soalnya kan kita banyak tugas. Habis itu juga kalau sakit sehari aja udah rugi banget, soalnya ketinggalan pelajaran. Gurunya pun pilihan. Ia mempunyai kemampuan mengajar yang lebih dari guru lain. Kurikulum pengajaran sama dengan kurikulum pemerintah. Untuk akselerasi, waktu belajarnya lebih pendek. Perbedaannya sebetulnya di waktu ya. Akselerasi itu 2 tahun menyelesaikan pendidikan yang seharusnya 3 tahun. Mereka bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat,
lalu juga mereka mungkin orang tuanya akan melakukan penghematan biaya ya. Selain daripada itu juga anak-anak ini mendapatkan jaminan ya, mendapatkan perlakuan pelayanan pendidikan secara adil. Ada kecemburuan pada siswa yang tidak termasuk kelas akselerasi. Perlakuan ini seperti diskriminatif, padahal siswa non-akselerasi juga punya potensi untuk berprestasi. Ada kesenjangan nggak? Ya, menurut saya kadang-kadang Axel itu diprioritaskan dalam fitur-fitur, terus fasilitas, dan kalau misalnya ada lomba-lomba itu Axel kadang-kadang dinomorsatukan. Itu aja. Terus kalau misalnya yang jadi masalah itu gengsi antara anak reguler sama Axel, karena mungkin kelas akselerasinya masih di sini masih belum terlalu lama, jadi kadang-kadang perlakuan khusus buat mereka itu masih terlalu kelihatan gitu, jadi dibedakan sama murid reguler. Masuk kelas akselerasi harus dibarengi kerja keras di perguruan tinggi jika ingin memperpendek masa belajar. Pada akhirnya ilmu yang didapat harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, berapapun nilai rapor.